Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dengan saya Aditya Kusuma. Semoga teman-teman yang menonton video kali ini dalam keadaan kondisi sehat walafiat dan tidak kurang sehat sedikit pun ya, amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang perpajakan. Di sini saya bukannya mau pamer atau apa, tapi karena memang yang paling gampang untuk mendapatkan contoh atau studi kasus itu adalah memang dari hal-hal yang paling dekat dengan kita ya. Salah satunya adalah studi kasus pada diri saya sendiri dan keluarga. Begini teman-teman, saya di sini kan status sebagai seorang pegawai di salah satu BUMN. Nah, memang istri kebetulan tidak bekerja alias ibu rumah tangga. Jadi memang fokus untuk mengurusi 2 orang anak ya, sepasang laki-laki dan perempuan. Nah, dari sejak menikah sampai sekarang, tapi saya tidak membatasi kalau misalnya istri ingin mencari penghasilan ya. Artinya bekerja, tapi selama tidak meninggalkan anak-anak, begitu. Sekarang ini istri udah punya kesibukan sendiri. Dan juga di samping kesibukan itu, istri juga udah berpenghasilan. Nah, otomatis kan kalau misalnya berpenghasilan itu otomatis bisa membantu keuangan keluarga, ya kan? Penghasilan itu didapat dari berjualan pakaian secara online, jasa titip ya, just tip atau istilahnya sekarang, dan juga ada sedikit investasi saham yang ya lumayan lah dapat untuk dari gainnya, begitu. Mengapa kok hal yang seperti ini harus disampaikan ya? Apa sih manfaatnya? Jadi gini, saya jelaskan dulu. Memang sih dari segi pendapatan memang belum begitu besar ya istri, dan memang tidak begitu signifikan ya. Tapi menurut saya ini ada potensi yang bisa menjadikan ini sebagai penghasilan rutin dan bisa membantu keuangan saya pribadi ya. Saya pribadi dan keluarga tentunya pastinya. Kalau misalnya ini berpengaruh terhadap keuangan si suami, tentunya nanti ini kan menambah penghasilan. Menambah penghasilan itu berarti ada kewajiban pembayaran pajak yang harus disetorkan ke negara gitu. Dan saya yakin juga di luar sana juga banyak yang istri yang suaminya juga bekerja seperti saya. Ya, suaminya bekerja seperti saya ini, suaminya pegawai tetap, sudah ada penghasilan, lalu istrinya berpenghasilan juga, baik itu dari mungkin berjualan, mungkin punya profesi lain seperti mungkin dokter atau mungkin notaris, pasti ada lah kan, seperti itu banyak lah gitu. Nah, tentunya nanti ini kita harus ngitung pajaknya seperti apa ya. Tentunya teman-teman mungkin ingat kasusnya NFT Ghazali ya, Ghazali Everyday, di mana si Ghazali ini tanpa disadari dia mempunyai potensi penghasilan yang besar pada saat itu kan, mempunyai potensi penghasilan besar, dan akhirnya pun disurati oleh kantor pajak untuk bisa melapor pajak. Nah, seperti itu ya. Kalau saya sih berharap nanti istri bisa berpenghasilan juga, usahanya berkembang ya, otomatis ada kewajiban perpajakan yang harus dipenuhin. Nah, lalu bagaimanakah nanti caranya kita untuk menghitung pajak si istri nanti? Bagaimana cara menghitung pajak istri? Kalau saya pribadi, pajak sudah dihitung, udah disetorkan oleh pihak pemberi kerja alias perusahaan. Jadi saya tiap tahun hanya tinggal melaporkannya saja sebelum tanggal 30 Maret ya, di tahun berikutnya. Semisal tahun pajak 2021 ya, yang contoh kemarin tahun pajak 2021, saya wajib lapor sebelum tanggal 30 Maret 2022, dan ini kemarin alhamdulillah sudah saya laporkan juga, tidak ada masalah kan gitu. Dan juga satu, status pajaknya juga nihil, tidak ada lebih pajak ataupun kurang tidak ada lebih bayar ataupun kurang bayar. Lalu secara aturan pajak ya, suami dan istri itu adalah satu kesatuan ya, satu entitas ya. Walaupun si istri punya NPWP, misal istri tidak bekerja tapi punya NPWP, nah suami yang masih wajib setor dan juga lapor pajak apabila si istri mempunyai penghasilan. Nah, jadi perlu dicatat ya, sesuai dengan aturan perpajakan,
bahwa suami itu sebagai sebagai satu kesatuan yang kewajibannya jatuh pada suami. Nah, itu secara apa yang mendasari hal itu, yaitu KUH Perdata pasal 105. Suami adalah kepala keluarga meskipun pada kenyataannya bisa saja istri yang berpenghasilan. Ya. Intinya kewajiban itu melekat pada suami, ya. Baik. Nah, ini akan saya berikan suatu ilustrasi, ilustrasi bagaimana suami yang bekerja sebagai pegawai, lalu ada istri juga yang mempunyai penghasilan di luar dari penghasilan si suami. Jadi penghasilan istri menambah penghasilan suami, ya. Kita akan lanjut ke perhitungannya secara Excel, jadi lebih gampang, bisa lebih memahami, ya. Baik, di sini ada ilustrasinya, ya. Di sini ada suami dengan penghasilan bruto per tahun 120 juta. Artinya 1 bulan 10 juta. Lalu istri umpamakan adalah istrinya ini seorang pengusaha, ya, atau ya mungkin mirip dengan istri saya tuh jualan online gitu kan. Lalu suami ada pengurang, ya, seperti biasa itu ada namanya biaya jabatan. Lalu ada iuran JHT atau jaminan hari tua. Lalu ada penghasilan tidak rutin, teman-teman. Penghasilan tidak rutin itu ya seperti bonus, THR, dan dapatnya cuma sekali setahun, bukan tiap bulan. Lalu dari istri ini ada gain saham, karena anggapannya istri ini dia punya penghasilan dari investasi saham, ya, 5 juta. Oke, sebelumnya ini ilustrasi ini dan angka-angkanya ini tidak sama dengan apa yang saya dapatkan, ya. Jadi ini berbeda. Ini hanya ilustrasi saja, menggambarkan saja. Semungkin ada yang mendekati tapi tidak spesifik, ya. Jadi ini untuk menggambarkan saja, untuk memudahkan bagaimana nanti cara berhitungnya. Lalu di sini si suami punya tanggungan 2 anak, ya, seperti saya. Jadi anak 2. Jadi di sini untuk status pajaknya KI2, ya. K garis miring I garis miring 2. Kawin garis miring PTKP istri digabung dengan suami, lalu tanggungan 2. Nah, itu tadi untuk menghitung PTKP-nya. Baik, di sini akan saya bagi menjadi 3 tahap, ya, dan kita akan langsung saja ke Excel-nya. Oke, baik. Di sini sudah ada lembar Excel yang akan membantu teman-teman untuk sedikit memahaminya, ya. Baik. Di sini ada ada asumsinya, ya, di sini, ya. Suami dengan penghasilan bruto 120 juta. Istri sebagai pekerjaan bebas, ya, 24 juta. Dalam setahun berarti ada 2 juta per bulan. Lalu ada biaya jabatan 6 juta, artinya 500.000 per bulan maksimal udah, ya. Lalu ada iuran JHT 8 juta. Lalu di sini ada penghasilan tidak rutin yang didapat oleh suami berupa bonus dan THR 20 juta. Lalu dari istri ada penghasilan gain saham dan dividen. Oke, sebelumnya untuk dividen ini nanti tidak kita masukkannya karena dividen sudah tidak lagi dikenakan pajak untuk aturan yang terbaru saat ini. Baik, kita akan coba dulu. Baik, pertama-tama kita akan melaksanakan tahap pertama, yaitu penggabungan penghasilan suami dan istri. Baik, di sini ada suami dan di sini ada istri. Kita hitung dulu penghasilan neto dari suami. Nah, untuk penghasilan neto suami ini, kalau si suami ini seperti saya, yaitu seorang pegawai, gampangnya itu cari di bukti potongnya, cari di bagian penghasilan neto, gitu, ya. Itu kalau pengen cara cepet, ya. Nah, ini saya coba ngitung, saya coba rincikan, ya, seperti ini. Baik, ini untuk penghasilan gaji 10 juta per bulan, ya. Berarti 1 tahun 120 juta, tambahkan bonus dan THR 20 juta. Total penghasilan adalah 140 juta. Lalu ada biaya pengurang, di sini ada biaya jabatan, iuran JHT. Total pengurang jadi 14 juta. Penghasilan neto suami 126 juta. Oke, stop sampai sini. Kita hitung dulu istri.
Nah, istri misalnya penghasilan online 2 juta per bulan. Kalikan 12, ketemulah 24 juta. Lalu ada gain saham ya 5 juta, total penghasilan bruto menjadi 29 juta. Nah, di sini ada pengurang ini di sinilah biaya-biaya. Saya ambil contoh misalnya biaya pulsa ya, 100.000 per bulan. Jadi total 100.200.000, penghasilan neto 27.800.000. Untuk pengurang mungkin teman-teman bisa menambahkan biaya-biaya tersendiri tergantung jenis usahanya apa. Mungkin ada perlu semacam pengepakan atau apa, bubble wrap ya gitu misalnya. Sebagai pengurang pendapatan bisa ditaruh di sini misalnya biaya pengepakan ya gitu, per bulannya berapa rata-rata. Oke, sudah. Sekarang kita gabung penghasilan suami dan istri. Kita gabung ya, 153.800.000 ya. Kita gabung. Oke. Sudah. Lanjut. Sekarang kita bisa menggabungkan, sekarang kita menghitung PTKP. PTKP ini adalah penghasilan tidak kena pajak. PTKP sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, bisa dicek ya di video sebelumnya apa itu PTKP. Nah, di sini PTKP untuk diri sendiri adalah 54 juta, kawin 4 juta setengah. Karena penghasilan istri digabung dengan suami, maka PTKP-nya juga digabung. Kita tambahkan 54 juta. Lalu untuk tanggungan, nah satu orang tanggungan itu adalah 4 juta setengah, karena ada 2 sesuai dengan statusnya, maka 4 juta setengah kali 2, 9 juta. Total PTKP adalah 121.500.000. Oke, sekarang kita hitung penghasilan kena pajak. Ini didapat dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP, ketemulah penghasilan kena pajak. Oke, lanjut. Ini ada tarif pajak sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPH ya. Karena di bawah 60 juta, maka dikalikan 5%. 5% kali 32.300.000, pajak terutang adalah 1.615.000 rupiah. Oke, cukup. Sekarang kita akan ke tahap kedua, yaitu menghitung pajak penghasilan suami saja. Oke, untuk penghasilan pajak suami, kalau misalnya suami itu seorang pegawai, kita cari saja penghasilan netonya di bukti potong ya. Bukti potong misalnya. Nah, bukti potong lalu bisa juga kita cari langsung ke pajak terutangnya berapa. Nah, pajak terutangnya berapa atau pajak yang sudah disetorkan berapa itu ya. Kalau di sini menurut perhitungan saya di sini, karena ini saya rinci, ini 10 juta kali 12, 120 juta. Seperti tadi ya, itu perhitungannya. Ada bonus, tambahan bonus, total penghasilan bruto sekian, dikurangi pengurang biaya jabatan, iuran JHT, total penghasilan itu adalah 126 juta. Oke, sekarang hitung PTKP ya. PTKP seperti tadi dihitung 54, 4,5, 54 juta, 9 juta. Total PTKP adalah 121.500.000. Lalu kita hitung penghasilan kena pajak. Didapat dari mana? Dari penghasilan neto ini dikurangi dengan PTKP, ketemulah 4 juta setengah. Karena kurang dari 60 juta, kalikan 5%. Lalu pajaknya adalah 220.25. Oke, sudah. Ini tahap kedua. Lanjut kita ke tahap ketiga. Nah, tahap ketiga ini. Oke, kita fokus ke sini ya. Pajak terutang penghasilan suami plus istri adalah 1.615. Pajak terutang penghasilan suami 225. Nah, lalu pajak kurang bayar adalah 1.390. Dari mana? Yang ini dikurangi ini, ketemulah ini ya. Jadi nanti sebelum teman-teman lapor pajak, maka harus menyetorkan dulu sebesar 1.390.000. Ini adalah pajak si istri atau pajak kurang bayar istri yang nanti harus ditanggung oleh suami. Begitu. Nah, baik teman-teman. Itu tadi cara berhitung secara Excel ya. Saya mencoba mencari cara yang paling mudah untuk menghitungnya secara konsep. Saya bagi menjadi 3 tahap biar lebih gampang untuk perhitungannya. Jadi teman-teman mungkin kalau ada yang punya kasus sama seperti saya dengan ilustrasi tadi, nah mungkin semoga yang tadi yang saya sampaikan bisa membantu. Nah, lalu apa yang bisa kita simpulkan dari yang tadi saya sampaikan? Jadi begini, kita harus kembali lagi ke ketentuan pajak ya. Secara ketentuan pajak, bagi istri yang menjalankan profesi ya, dalam arti sini profesi pekerjaan bebas, di mana suami juga bekerja sebagai pegawai tetap ya, pegawai di suatu instansi, maka penghasilan itu secara pajak digabung dengan suami.
Nah, lalu nanti buat yang nggak ngerti PTKP nanti bisa cek di video saya sebelumnya. Saya udah pernah membahas PTKP, karena PTKP ini penting untuk menghitung penghasilan, nanti berapa pajak yang harus dibayarkan ya. Lalu kedua, pajak suami itu semua udah diurus sama perusahaan ya, baik itu perhitungan dipungut dan disetorkan tuh dari perusahaan. Jadi yang harus kita perhatikan adalah bukti potong. Nah, dari bukti potong itu nanti ditambahkan dari penghasilan netonya, itu ditambahkan dengan penghasilan neto si istri. Nah, penghasilan neto itu adalah penghasilan bersih ya, setelah dikurangi beban-beban. Nah, lalu nanti dari penghasilan suami dan penghasilan istri yang digabung dikurangi dengan penghasilan suami tok ya, atau pajak suami istri tadi dikurangi pajak gabungan suami dan istri, dikurangi pajak si suami saja. Nanti baru ketemulah pajak untuk istri gitu. Nah, nanti dari angka tersebut ya, kalau udah ketemu baru disetorkan dan dilaporkan ya ke kantor pajak. Dan ini wajib ya. Kalau misalnya nanti angkanya besar banget dan dapat surat cinta dari kantor pajak seperti yang terjadi pada Gozali, nah teman-teman harus bisa menghitung juga, harus paham juga bagaimana cara berhitungnya. Nah, bagi yang masih bingung bagaimana cara menghitungnya, bisa menghubungi konsultan pajak, atau paling enggak ya orang yang sudah pernah mengambil benefit pajak dan atau perencana keuangan seperti saya. Biasanya udah ada sedikit basic pajak dan bisa membantu untuk perhitungan tersebut. Oke, semoga share kali ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan teman-teman, dan sekaligus juga supaya sebagai reminder buat saya pribadi juga, supaya bisa nanti menghitung pajak istri, karena ini ada potensi kemungkinan bisa menjadi besar ya. Oke, terima kasih sudah mau menonton video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share apabila video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.